السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita dalam program yang sangat luar biasa, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pada kesempatan hari ini pemirsa, kita akan mengangkat tema yang mungkin sering menjadi pertanyaan dalam diri kita. Hidayah dicari atau dijemput? Begitu juga dengan tema pada kesempatan siang hari ini, surga dicari ataukah dinanti? Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Kita bersiaran dari Masjid Darussalam, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Aswan Faisal yang nanti insya Allah juga hadir bersama kita Ustadz Abdul Syukur. Di segmen pertama ini Ustadz Aswan Faisal akan menyampaikan subtema tentang surga adalah tujuan akhir hidup manusia. Inilah Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat, yaitu jemaah Masjid Darussalam Babelan Bekasi. Betul?
Surga adalah dambaan buat mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya gambarkan sedikit tentang surga. Wahab bin Munabbih mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi. Tingginya tinggi sekali sehingga tidak ada yang dapat mengukur dan tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mengalir sungai-sungai yang indah. Ada sungai ghairi asin yang rasanya enggak berubah. Susu yang enggak pernah basi. Ada khamr yang enggak memabukkan. Kemudian ada madu yang lebih lezat daripada yang ada di dunia. Lebih jernih, lebih bersih madunya. Selain itu Allah persiapkan juga di dalam surga para pembantu, juga para bidadari. Saking cakepnya bidadari, saking indahnya bidadari, subhanallah, sampai sumsumnya kelihatan di belakang daging, di belakang tulang dan di belakang kulit. Mereka Allah ciptakan dari cahaya. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seakan-akan mereka tercipta daripada batu permata dan yakut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan juga kepada kita bahwa surga yang indah ini penuh dengan segala kemewahan dan gemerlap. Di dalamnya penuh dengan keadaan yang indah. Alunan suara yang indah. Wallahu alam apakah itu musik atau apa. Tapi yang pasti terdengarnya sangat indah. Kira-kira dari sedikit gambaran saya ini sudah pada pengen masuk surga belum? Pengen? Pengen? Nanti malam mau? Kenapa enggak mau? Karena harus mati dulu. Tetapi di dalam mengharapkan surga dan memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala enggak mudah, enggak gampang. Tidak mudah dan tidak gampang. Ulama menggambarkan kepada kita beberapa jalan agar kita bisa masuk ke dalam surga bahkan tanpa hisab. Bahkan enggak mampir di neraka. Jadi kalau ada pilihan kepada kita mau masuk surga atau mau terbebas dari siksa. Orang cerdas akan menjawab terbebas dari siksa. Kenapa demikian? Kalau terbebas dari siksa, dia enggak masuk neraka dan pasti ke dalam surga. Kira-kira apa Ustadz jalannya? Yang pertama kata ulama, ilmu. Dengan ilmu engkau bisa tahu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ilmu engkau bisa memperbaiki ibadah. Ingat, banyak di antara kita yang beribadah tanpa ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Banyak orang beramal tanpa ilmu. Jangan kaget kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa tahu jalan tercepat menuju surga. Dengan ilmu tidak terlalu lelah dalam menjalani ketaatan, namun dia beribadah dengan cerdas. Yang kedua, bagaimana agar bisa mendapatkan surga? Kata ulama, taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah. Karena tidak ada orang yang lepas dan bebas daripada dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti salah, termasuk saya yang paling banyak salah dan dosanya. Karena boleh jadi pemirsa di sana, hadirin hadirat di sini, mungkin dosanya lebih sedikit dari saya, ibadahnya lebih banyak dari saya, baca Qur'annya lebih rutin dari saya. Perbanyak taubat kepada Allah. Dikarenakan orang yang bertaubat at-taib minadz dzambi kama la dzambalah, kata Rasul, orang yang bertaubat kepada Allah sebagaimana orang yang enggak berbuat dosa. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting. Apa itu? Rintangan di hadapan kita. Apa rintangan tersebut? Yang pertama dunia. Ini banyak orang bertengkar, berkelahi, berselisih karena dunia. Yang kedua makhluk.
urusan anak sama tetangga berantem, urusan kuliah sama suami ribut, urusan kerjaan sama teman kantor bertengkar nggak selesai-selesai. Selanjutnya adalah setan. Ingat, setan ini selalu mengintai. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyebutkan setan itu pengangguran, Bapak Ibu dan pemirsa. Kerjaannya itu apa? Mengintai kita. Dia selalu memonitor kita, mana celah terlemah daripada diri kita, dia masuk di sana. Bahkan ada orang beribadah, nampaknya beribadah, kelihatannya beribadah, tetapi dia sedang berbuat dosa. Na'udzubillahi min. Emang ada Ustadz? Ada. Tuh ibu-ibu belah sono majelis taklim. Kelihatannya mah ngaji, tapi nggak taunya ngomongin jilbab temennya yang di sebelah. Ibu-ibu sebelah sana. Kalau sebelah sini insya Allah. Selain itu nafsu. Hati-hati, kita ibadah juga suka dimasukin nafsu. Karena kata Rasul pernah menyebutkan bahwa di akhir zaman ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Yang ngomong nafsunya, yang dimakan harta yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian selanjutnya jalan menuju surga, kata ulama apa? Berharaplah engkau kepada Allah. Dan takutlah engkau kepada Allah. Khauf dan raja. Selalu kau tanamkan dalam dirimu. Jangan pernah lelah. Jangan pernah engkau katakan bahwa Allah hanya ada di Indonesia. Begitu engkau pergi ke satu tempat yang lain, engkau durhaka kepada Allah. Jangan. Jangan. Selain itu kata ulama, mereka-mereka yang mendapatkan tantangan untuk masuk surga diantaranya adalah apa? Hati-hati dengan perbuatan amalan yang dapat menghancurkan ibadah kita. Apa tuh namanya? Ria, ujub, sombong, takabur, yang paling parah murtad. Kondisi ekonomi kayak begini, ya, itu menantang kita. Apakah kita selamat dan bahagia atau kita celaka? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang tidak kalah penting adalah apa? Bersyukur kepada Allah atas karunia terbesar dalam keadaan saat ini masih beriman kepada Allah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Aswan Faisal. Betapa indahnya Allah menggambarkan surga. Betapa indahnya Allah menggambarkan suatu hal cita-cita kita yang insya Allah akan kita tuju nanti agar kita dibebaskan dari api neraka. Lalu bagaimanakah kita cara untuk meraih surga Allah nanti ketika kita setelah nanti di padang mahsyar. Insya Allah nanti di segmen kedua Ustadz Aswan Faisal akan melanjutkan tausiahnya kepada kita bagaimana cara mendapatkan surga Allah. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan di segmen 1 tadi Ustadz Aswan Faisal menjelaskan bagaimana indahnya surga. Siapa yang tidak ingin memasuki surga dan siapa yang tidak ingin kita dijauhkan dari api neraka atau bahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apakah kita meraih surga Allah tersebut? Insya Allah akan dibahas dengan Ustadz Aswan Faisal. Berikut ini, silakan mengikuti. Pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja Anda berada dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang ada di Masjid Darussalam. Seperti yang tadi kita bicarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah mempersiapkan segala sesuatu keindahan buat kita. Dari apa yang saya sampaikan tadi, sungguh semua hal yang saya sampaikan tadi ujungnya cuma satu. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka manusia pasti akan celaka. Siapapun dia. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, ma zaka min ahadin abada. Kata Allah dalam Quran, kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya, maka enggak ada satu orang pun yang suci dan bersih dari kedurhakaan.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak rahmatnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, dalam urusan surga, sungguh surga ini kangen, rindu kepada siapa? Kita tahu semua. Para guru kita suka menyampaikan di saat Ramadan kemarin, apa? Yang pertama yang dirindu surga, mereka yang demen baca Quran, mentadabburkan Quran, tafakkurkan Quran, membaca Al-Quran sedemikian rutin dalam kehidupannya. Jangan lupa, ya, yang paling ideal itu baca Quran 200 ayat, paling ideal. Tapi kalaupun kurang nggak apa-apa, yang penting baca Quran. Yang kedua, jaga lisan. Ini nih lisan ini paling bahaya. Tapi anehnya di zaman sekarang, abangku yang mulia, lisannya diem, jarinya ngetik. Tapi 1000 orang yang sakit hati di ujung sana. Na'udzubillah summa na'udzu. Resikonya, efeknya ketika ketemu cemberut. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Tuh, ayah di delkon sama dia. Enggak ketahuan kapan ngobrol secara zahirnya, secara lahirnya, tapi enggak taunya sudah musuhan. Jaga lisan. Karena dengan lisan ini banyak orang yang terhapus amalnya. Karena keburukan lisan ini banyak orang yang membenci. Bahkan karena kedahsyatan lisan ini, seseorang bisa celaka, rugi di akhirat. Yang ketiga, siapa yang dirindu surga? Mereka yang suka ngasih makan orang. Kasih makan orang. Perbanyak sedekah. Ingat Bapak Ibu, Abdullah ibn Abbas pernah bercerita. Pintu sorga, ada pintu sorga yang pertama, itu saking indahnya pintu sorga, pintunya ditetesi oleh mutiara permata yang indah. Kalau ditetesi tahu nggak, berarti banyak pintunya. Untuk siapa pintu itu? Selain untuk para nabi, para rasul, para aulia Allah, pintu itu pun disediakan buat as-sakha. Siapa? Mereka yang dermawan, mereka yang lembut hatinya, mereka yang suka berbagi dan bersedekah. Itu yang paling dahsyat. Kemudian selanjutnya, siapa lagi orang yang akan dirindukan oleh surga? Yaitu mereka-mereka yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, segala amal yang baik tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan berpuasa. Karena itu ada sebuah hadis dari Rasulullah, seorang wanita, ini wanita ya. Wanita ya. Oh ya, hahaha. Wanita itu, abangku yang mulia dan ganteng, paling gampang masuk surga. Jarak surga dengan dirinya itu cuma 1 meter. Betapa dekatnya surga buat ibu-ibu dan para wanita. Tapi kebanyakan kepleset. Saking dekatnya kepleset. Saking senengnya mungkin ya, husnudzon aja. Ibu-ibu kalau masak buat keluarga aja, lihat rahmat Allah turun buatnya. Ibu-ibu nyusuin aja, rahmat Allah turun. Ibu-ibu nyapu, rahmat Allah turun. Ibu-ibu ngapain lagi? Nyuci aja beda-beda pahalanya. Kalau pakai mesin cuci pahalanya nggak terlalu banyak. Tapi kalau pakai aerobik, itu pahalanya gede banget. Belum lagi si bapak manggil, Bu. Dengan sabar si ibu langsung membersihkan keringatnya. Ada apa Pak? Ibu-ibu. Gak taunya di kamar ini Bu, udah si ibu udah demen banget. Ada apa Pak? Bantuin ngangkat ranjang. Jadi ternyata wanita itu paling dekat dengan surga. Paling gampang. Tapi anehnya begitu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasul melihat di dalam neraka paling banyak perempuan. Eta kunaon ono opo?
kok bisa begitu? Ulama mengupas, jangan selalu perempuan disalahin. Betul? Betul? Kenapa perempuan lebih banyak di neraka? Dikarenakan para suaminya kurang mampu mendidik istri-istrinya. Akhirnya masuk neraka berjamaah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seorang wanita yang berhasil dididik oleh suaminya, maka insya Allah ridha kepada si istri dan kepada suami. Sekarang ini penyakit dayus. Ini suka menggerus amal. Suka mejeng foto, status. Apalagi dibuka sedikit. Apalagi na'udzubillah. Lagi rame sekarang di TikTok ya. Gini-gini. Itu bagaimana kalau itu seorang istri? Nah itu gak boleh Pak. Buru-buru di-delete. Takutnya tuh emak meninggal duluan. Susah nanti. Jangan memamerkan aurat gerakan tubuhmu. Masya Allah, ini suatu bercandaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kala itu ketika ada seseorang bertanya, maaf tidak ada nenek-nenek tapi justru semuanya akan menjadi muda semuanya di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah nanti supaya tidak terpleset Ustadz, jadi ini mesin-mesin cuci dijualin semua begitu Ustadz ya. Jadi biar jadi amal ibadah buat nanti di surga. Baik insya Allah pemirsa, nanti di segmen ketiga dan juga segmen 4, nanti insya Allah akan diteruskan tausiah oleh Ustadz Abdul Syukur bersama-sama kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita tentang bagaimana surga dicari atau dinanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita masih kembali di Damai Indonesiaku setelah tadi kita mendengarkan tausiah bersama-sama dari Ustadz Aswan Faisal betapa indahnya surga, lalu bagaimanakah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan surga yang sangat indah tersebut. Nah, di segmen ini insya Allah akan dilengkapkan lagi, akan dijabarkan lebih luas lagi bagaimanakah kita mencari atau mengharapkan surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Syukur akan menyampaikan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Fadhil Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Guru kita Kiai Aswan Faisal mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumih, Ustadz Sofyan dan juga ayah bunda pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini bahagia sekali, rasanya kayak di surga. Melihat wajah-wajah yang tenang. Ini tenang atau ngantuk? Masya Allah, senyum, merekah, bahagia. Dan insya Allah kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Insya Allah nanti Allah pertemukan kita di surga. Saya mau tanya, kira-kira yakin masuk surga? Nenek-nenek yakin masuk surga? Kakek-kakek yakin masuk surga? Ustadz Sofyan, di surga enggak ada nenek-nenek. Insya Allah kembali ceria, kembali muda, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pemirsa,
Kalau ada seorang pejabat memberikan kabar yang membuat hati kita senang, tentu kita akan sumringah. Sekarang ini kita diberi kabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Alhamdulillah. Nah, kurang kompak ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Alhamdulillah. Senang. Sahabat waktu itu mendengar sabda Nabi, bahagia semuanya. Tapi kemudian Rasulullah lanjutkan lagi. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat tentu bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Kalau surga itu sudah jelas amat sangat indah, lalu bagaimana, apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada, kata Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia taat kepadaku, dia akan masuk surga. Yang maksiat dia membangkang kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Kesimpulannya, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, mengikuti jalan Rasulullah sama dengan jalan menuju surga. Menyelisihi jalannya Rasulullah, tidak mau ikut Rasulullah, maka sama dengan tidak akan sampai ke surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, al-jannah mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 kelompok orang. Siapa itu? Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang senang baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu adalah hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Masya Allah, sudah berapa lama pakai masker? Hampir 3 tahun. 3 tahun kita bermasker. Tentu Kiai Aswan, maknanya apa buat kita? Bukan sekedar tidak terpapar corona. Bukan sekedar tidak ada virus yang menghampiri kita. Sudah diingatkan oleh Allah dengan bermasker, maksudnya jaga lisan. Lagian kalau pakai masker masih banyak omong, blebek-blebek. Suaranya juga enggak jelas. Artinya apa? Latihan, dimaskerin supaya apa? Hafidhil lisan. Lisan kita ini terjaga, bicara baik, bahkan benar. Kalau tidak lebih baik dia diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan akhirat, dia itu adalah pandai menjaga lisannya. Kalau dia bicara baik, kalau bicara benar, kalau bicara manfaat, kalau tidak lebih baik dia diam. Allahu Akbar. Lalu siapa lagi yang ketiga yang dirindukan surga? Mut'imil ji'an. Orang yang dia suka memberi makanan kepada orang yang lapar. Allahu Akbar, senangnya orang yang sedang lapar diberi sesuatu. Maka sebagaimana dia bahagia, orang yang memberinya akan dibahagiakan oleh Allah. Gampang, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tapi banyak juga sekarang Ustadz ngambilnya dari atas. Dipotong, dicomot, dikorupsi. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang lapar, berilah, berilah, berilah. Senang. Jangan biarkan saudara kita dalam keadaan lapar. Lalu yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan. Tentu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maknanya orang yang berpuasa bukan tidak mampu makan. Orang yang berpuasa bukan tidak mampu minum, tapi dia mampu mengendalikan dirinya. Dalam hadis qudsi Allah firmankan, taraka syahwatahu wa akla ta'amahu wa syarabahu liajli. Orang-orang yang puasa itu dia tinggalkan syahwatnya. Dia tidak berhubungan suami istri.
Dia tidak makan, dia tidak minum. Mengapa dia tinggalkan? Li ajli, karena aku, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, dan jangan pernah berhenti berdoa meminta surganya Allah, dan jangan tanggung-tanggung. Ketika kita minta, mintalah surga yang terbaik. Mintalah yang kelas VIP. Mintalah surga Firdaus. Minta kepada Allah untuk apa? Kalaupun tidak dapat Firdaus, mudah-mudahan masuk surga. Sudah masuk surga saja alhamdulillah, apalagi masuk surga Firdaus. Insya Allah semua kita kelak kumpul di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, nanti di segmen berikut kita akan lanjutkan kembali bagaimana paparan dari Ustadz Abdul Syukur untuk lebih dalam lagi. Bagaimana kita mengenal secara dalam, secara luas bagaimana surga Allah yang sangat indah. Termasuk juga bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang ternyata menolak dan tidak mau masuk surga. Tetaplah di segmen berikut di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali pada kesempatan siang hari ini, yaitu surga dicari atau dinanti. Kita akan buka sesi dialog yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abdul Syukur dan guru kita Ustadz Aswan Faisal. Yang pertama kami persilakan Ibu Ena yang akan memberikan pertanyaannya. Silakan Ibu Ena, boleh berdiri. Yang mana Ibu Ena? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ena dari Majelis Taklim An-Nur. Ustadz, saya mau bertanya, ketika kita mencari surga, ingin mencari surga lewat sholat, tapi sholat kita tuh kadang gak khusyuk, tapi kadang-kadang juga kita suka nunda-nunda sholat, bahkan na'udzubillah suka lalai, lupa sampai meninggalkan sholat. Dan pertanyaannya, apakah kita masih bisa mendapatkan surga itu dari sholat kita itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ena. Itu pastinya yang menjadi pertanyaan dalam lubuk hati saya terdalam dan juga mungkin dari pemirsa. Silakan Ustadz Abdul Syukur terlebih dahulu, boleh dijawab Ustadz. Jazakillah Bunda Ena atas pertanyaannya. Gimana orang yang sholatnya belum khusyuk, orang yang sholatnya masih lalai, orang yang sholatnya belum konsisten, apakah bisa dapat surga juga? Satu, Allah Maha Pengampun. Untungnya ada jalan buat kita untuk meraih ampunan Allah. Bagi yang merasa dirinya masih lalai, ayo perbaiki. Bagi yang merasa belum khusyuk, ayo belajar untuk khusyuk. Maka sadari kekurangan kita, maka bagusnya sebelum tidur coba koreksi diri. Sebelum tidur bukan update status ya. Update statusnya di hadapan Allah deh, tanya sholatku hari ini gimana. Jika kita merasa betul kok masih ada kurang, tadi enggak khusyuk, rasanya belum mendapatkan sesuatu, sholat berikutnya maka usahakan harus lebih baik lagi. Dan jangan pelit-pelit mengeluarkan biaya untuk belajar salat lebih baik. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Belum ditanya jabatannya, belum ditanya status sosialnya, diperhitungkan oleh Allah pertama kali adalah salatnya. Lalu bagaimana kita memperhatikan salat kita? Tadi sekali lagi saya katakan, jangan pelit-pelit mengeluarkan biaya, menyiapkan waktu, tenaga, pikiran untuk memperbaiki sholat. Belajarlah tentang sholat. Belajarlah bagaimana makna-makna sholat. Ada yang kadang sholatnya cepat sekali. Yang kedua, dia membaca tapi bacaannya tidak dia pahami. Bagaimana akan khusyuk jika kita tidak paham dengan apa yang kita baca? Dan untunglah Allah kasih sholat berjamaah. Jika kita memang belum mampu khusyuk, jika kita belum mampu menikmati sholat, insya Allah dengan berjamaah ada orang-orang yang baik, ada orang-orang soleh, ada orang-orang khusyuk, maka kita akan dihitung secara berjamaah. Yang kedua, pahalamu akan diikutkan dengan orang-orang yang khusyuk. Maka
Bagaimana apakah dapat surga juga orang yang sholatnya seperti itu? Asalkan dia tidak merasa nyaman dengan keburukan. Asalkan dia tidak merasa nyaman dengan kelalaian dan ketidakkhusyuan. Mungkin karena dia belum paham, mungkin karena memang dia sulit untuk itu, tapi dia masih mau belajar. Insya Allah, Allah Maha Pengampun, surga Allah dibuka orang-orang yang terus menuju jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya pertanyaan nanti akan dijawab oleh Ustadz Aswan Faisal. Saya persilakan Ibu Sumiati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati dari Majelis Taklim Mar'atus Sa'adah, ingin bertanya Pak Ustadz. Tadi salah satunya yang dirindukan surga adalah membaca Al-Quran. Sekarang kan sedang booming-boomingnya, ibu-ibu di Taklim itu mengadakan awards atau one day one juz atau one week one juz. Terkadang kita di rumah pun, belum setoran. Nah, itu apakah sistem seperti itu bisa membantu kita untuk lebih memperbanyak Al-Quran atau lebih kitanya itu dengan keterpaksaan gitu loh Pak Ustadz membacanya. Seakan-akan ada punya kewajiban yang memang harus kita laksanakan. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian metode ikhtiar yang menarik nih Ustadz, yang sekarang lagi musim one day one juz itu Ustadz ya. Silakan Ustadz Aswan. Baik. Semua cara dengan tujuan yang baik dan di dalam tujuan itu ada Quran, maka cara itu pun kita boleh sebut baik. Tujuannya untuk memudahkan sebenarnya. Namun kalau ada di antara kita yang merasa terpaksa, itu manusiawi, ya, nggak apa-apa manusiawi. Memang kata guru-guru kita yang sebelah sana, masuk surga itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak pada masuk surga. Rasul pernah menyebutkan sebuah perumpamaan kita ini bagaikan ngengat. Apa sih ngengat? Laron ya. Laron yang kalau ngelihat cahaya atau lampu atau ini yang terang, dia tertuju ke sana semua. Padahal yang terang itu api dan mereka akan terbakar di sana. Nah, kata Rasul, perumpamaan ini apa kata beliau? Aku berusaha menghalau kalian untuk tidak terbakar. Nah, ibu, kalaupun ibu belum ikhlas, maafkan diri ibu. Namun sering-sering ngobrol sama diri sendiri bahwa keterpaksaan ini ternyata punya efek yang baik buat kita. Walaupun terpaksa, akhirnya satu ayat yang kita baca dikali per satu huruf 10, terpaksa aja nggak ikhlas aja segitu. Gimana kalau ikhlas? Nah, di situ kita melihatnya, dari sudut itu kita melihatnya. Nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kurang nyaman dengan teknik ini, tata cara ini, ambil tata cara yang lain yang lebih mudah atau yang lebih nyaman buat diri kita. Supaya apa? Supaya akhirnya kita nggak beralasan untuk bolos setoran. Amin, amin. Masya Allah, sangat luar biasa sekali pencerahan dan juga tausiah dari guru-guru kita, Ustadz Aswan Faisal, syukran jazilan, dan juga Ustadz Abdul Syukur. Terima kasih banyak atas tausiah yang diberikan. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh doa yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Syukur. Saya Al-Fakir Muhammad Sofyan, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba-hambamu memohon kasih sayang dan ampunanmu. Ampuni dosa-dosa kami sejak akil balik sampai detik ini. Dosa kecil apalagi dosa besar. Ya Allah, karuniakan kami semua taubatan nasuha. Ya Allah, ampuni sayangi ibu dan ayah kami, tambahkan kemuliaan mereka, angkat derajat mereka, karuniakan surga untuk mereka ya Allah. Ampuni sayangi kakek nenek kami, mertua kami, istri, suami, anak-anak, keturunan kami sampai kiamat nanti.
Ya Allah, pantaskanlah kami untuk mendapatkan surga-Mu. Ya Allah, bimbing kami istiqomah sampai Engkau ridho kepada kami ya Allah. Jangan Kau cabut hidayah yang Kau tanamkan di hati ini. Ya Allah, bahagiakan rumah tangga kami. Berkahi usaha kami. Harokat dakwah zikir jihad kami. Ya Allah, kelak bersamakan kami semua dalam surga-Mu. Selamatkan kami dari murka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.